kesimpulan pelajaran kita minggu lalu. Jadi sebelum kita mulai, maka alangkah baiknya kalau kita berdoa. Jadi yang memimpin kita dalam doa, Armi Jai. Silakan Armi Jai. Amin. Presensi dulu. Arniwati Jai. Hadir, Pak. Oke. Dewi Kajai. Hadir, Pak. Hengki Kajai. Hadir, Pak. Irfan Zulfikar Gula. Hadir, Pak. Jovan Ardian Jai. Hadir, Pak. Murniwati Gula. Hadir, Pak. Tiwan FT Gula. Hadir, Pak. Baik. Sebelum kita masuk pada materi kita pada hari ini, maka saya harap supaya Anda serius untuk mengikuti pelajaran. Dan sebelumnya saya mau tanyakan tentang pelajaran minggu lalu. Ada yang masih ingat? Ada. Siapa yang bisa kira-kira? Yang masih ingat? Si Armi dulu, silakan. Materi minggu lalu apa? Mengenai globalisasi. Oke, globalisasi itu apa? Globalisasi adalah perubahan organisasi yang saling keterkaitan antara sekelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Oke, luar biasa. Jelin, silakan. Masih ingat globalisasi? Silakan. Globalisasi adalah perubahan organisasi saling terkait antara kelompok yang satu dengan yang lain agar lebih maju lagi. Oke, mantap. Globalisasi yaitu perubahan yang membuat kita. Oke, luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, untuk itu, maka yang kita bahas atau materi kita pada hari ini adalah globalisasi bidang IT. Nah, di bidang IT ini nanti yang menjadi tujuan pembelajarannya ada di sini. Coba perhatikan. Setelah kita mempelajari minimal Anda dapat menganalisis aspek globalisasi bidang IT, ya. Membagikan kelompok, silakan dibagi kelompok dari hitungan 1 sampai 4 ya. 1, 2, 3, 4. Silakan. Nah, ini saya tampilkan gambar. Nah, coba kemukakan pendapatmu. Kira-kira apa maksud dari gambar ini berkaitan dengan materi kita globalisasi bidang IT? Coba dulu, 1 menit analisis dulu, paham. Coba, nanti kemukakan pendapatmu. Coba berpikir dulu, apa kira-kira maksud gambar ini? Sudah? Sudah. Oke, baik. Silakan si Martin. Apa maksud dari gambar ini? Silakan. Menurut saya maksud dari gambar itu yaitu benda-benda elektronik yang mempermudah orang lain dan dengan orang lain yang jauh dengan cara menggunakan HP, komputer, satelit dan elektronik lainnya lewat internet atau yang disambungkan melalui jaringan internet. Terima kasih. Oke, mantap. Ada lagi si Jerry, silakan. Apa maksud dari gambar ini? Kalau menurut saya menengahi gambar tersebut adalah alat-alat. Saya pada gambar ini yaitu tentang alat-alat elektronik yang dapat digunakan manusia setiap hari untuk berkomunikasi dengan orang lain. Informasi kalau adanya yang namanya globalisasi, informasi lebih bebas, terbuka dan mudah. Keterbukaan, kebebasan informasi. Yang lain bertanya, silakan. Kalau masih ada yang kurang jelas, silakan. Kelompok 2. Ada pertanyaan dari kelompok 2. Baik. Itu apa saja contoh perubahan di bidang komunikasi dengan adanya globalisasi? Baik, silakan.
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok itu. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dari. Baik, kelompok udah mengerti? Baik, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, sekarang silakan presentasikan hasil diskusinya kelompok 4. Silakan, waktu dan tempat. Mengenai pendidikan, pada masa penjajahan kesempatan memperoleh pendidikan bagi anak-anak yang susah ataupun tidak mampu itu terbatas. Dari sejumlah anak-anak usia sekolah hanya sebagian kecil yang sempat menikmati sekolah. Akibatnya sebagian besar penduduk Indonesia masih buta huruf. Oleh karena itu, segera setelah kemerdekaan mengajar dan mencacat materi pendidikan, pengajaran dan kebudayaan. Pendidikan pada awal kemerdekaan terbagi atas 4 bagian, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah utama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Dan menambahkan internet atau HP. Sekarang anak-anak dulu jika datang ke sekolah itu harus jalan kaki. Sekarang dengan adanya globalisasi yang merubah supaya maju, yaitu dengan menggunakan alat atau yang bersifat motor. Menyimpulkannya, ada yang bisa mulai dari Arni lalu silakan menyimpulkan materi kita pada hari ini. Yang saya simpulkan mengenai informasi dan komunikasi. Perubahan yang terjadi adanya globalisasi dalam bentuk informasi dan komunikasi ini berupa alat-alat elektronik. Informasi pada dulunya itu kita mendapat suatu informasi itu melalui surat ataupun bicara langsung. Dan komunikasi juga sama, mendatangi langsung orang-orang tersebut agar dapat berkomunikasi. Tetapi terjadinya globalisasi itu sekarang sudah berubah. Kita mendapat informasi dan komunikasi itu dapat kita lakukan melalui alat-alat elektronik, contohnya handphone. Dalam handphone kita dapat mencari informasi ataupun mendapat informasi dan juga berkomunikasi kepada orang yang lebih jauh. Ekonomi dan industri. Sudah saya simpulkan dimulai dari A ya. Masih belum, baru disimpulkan sekarang. Yang saya simpulkan itu A. Informasi dan komunikasi. Dahulu komunikasi surat menyurat. Ketika adanya Dulunya informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini adalah dulunya. Baik, saya akan menyimpulkan beberapa yang telah kita pelajari pada hari ini, yaitu tentang globalisasi. Ada beberapa poin penting yang harus Anda pahami pada materi kita hari ini. Kan tugas rumah, maka kerjakanlah itu atau sesuaikan di buku paket, ada tugas itu ya. Oke. Kemudian silakan ke dokter. Si cewek tadi kan? Sekarang cowok yang besar suara itu. Baik, selamat sore.